Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 dan perkenalkan nama saya Cynthia Kalika Prima dengan NIM 2304070. Saya Fashiona Ramdhani dengan NIM 2304430. Dan saya Cantik Nabila dengan NIM 2304889. Nah, kami di sini akan membahas tentang laporan observasi yang berjudul Pengelolaan Manajemen Kearsipan Di Poliklinik UPI Bandung. Kalian penasaran? Yuk kita bahas. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama konsep dasar kearsipan, yang kedua sistem pengelolaan arsip, yang ketiga standar dan regulasi kearsipan, yang keempat teknologi dalam pengelolaan arsip, yang kelima faktor pendukung dan penghambat pengelolaan arsip, yang keenam pengelolaan arsip poliklinik, yang ketujuh hasil dan pembahasan observasi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian arsip terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media yang dibuat dan diterima oleh berbagai pihak sebagai bukti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan, menurut Liang Gie, arsip merupakan sekumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena memiliki kegunaan, sehingga dapat dengan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Nah, dari dua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan yang disimpan secara sistematis dalam berbagai bentuk media sebagai bukti penting yang dapat digunakan kembali saat kita membutuhkannya. Selanjutnya adalah manfaat arsip. Ada beberapa manfaat arsip, diantaranya yang pertama adalah mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan, pimpinan di berbagai tingkat manajerial memerlukan informasi. Ketersediaan informasi yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dapat membantu proses pengambilan keputusan yang tepat dan mendukung keberhasilan organisasi sebagai memori organisasi. Nah, dari semua kegiatan organisasi, baik transaksi maupun aktivitas internal dan eksternal, maupun keluaran yang dihasilkan dapat tercatat dalam bentuk arsip dan digunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi di masa depan. Yang kedua adalah menunjang proses perencanaan. Perencanaan merupakan proses untuk memprediksi kondisi yang akan datang dan tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang telah ditentukan. Nah, untuk menyusun rencana, dibutuhkan informasi yang mendukung tujuan tersebut yang bisa diperoleh dari arsip. Yang ketiga adalah mendukung pengawasan. Dan dalam pengawasan, informasi yang tercatat tentang rencana yang telah disusun, serta hal-hal yang telah atau belum dilaksanakan sangat diperlukan. Semua informasi tersebut direkam dalam bentuk arsip. Nah, yang keempat adalah sebagai alat pembuktian. Dalam institusi pengadilan, berbagai informasi yang terekam dapat digunakan kembali sebagai arsip dalam proses pembuktian. Informasi yang tercatat ini menjadi bukti yang digunakan dalam prosedur hukum. Nah, ini tuh menyambung dengan poin nomor 5, yaitu dapat digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Nah, kegiatan politik dan ekonomi dapat menghasilkan dan memerlukan informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu salah satunya adalah melalui arsip. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi arsip. Nah, arsip itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada arsip dinamis dan arsip statis. Nah, arsip dinamis terdiri dari beberapa poin, yaitu ada arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Nah, yang dimaksud dengan arsip vital itu merupakan arsip yang sangat penting yang tidak dapat diperbarui atau digantikan. Arsip aktif merupakan arsip yang sering atau terus-menerus digunakan. Nah, dan yang terakhir adalah arsip inaktif, merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya itu telah menurun atau jarang digunakan. Nah, kalau untuk arsip statis itu merupakan arsip yang tidak lagi digunakan secara langsung dalam operasional. Kemudian arsip ini tuh memiliki nilai historis, dan yang terakhir itu arsip ini tuh dapat dimusnahkan setelah melewati masa retensi, dan arsip ini dapat dimusnahkan apabila telah melakukan verifikasi. Selanjutnya adalah sistem pengelolaan arsip.
Untuk poin yang pertama adalah penggunaan sistem penyimpanan yang tepat. Dalam sistem pengelolaan arsip, sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses penyimpanan dan memastikan arsip dapat ditemukan dengan mudah dan cepat ketika diperlukan. Nah, untuk proses pengelolaannya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang kedua ini adalah petugas kearsipan. Untuk menjadi petugas kearsipan yang efektif, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah pengetahuan. Nah, mengapa pengetahuan? Karena petugas arsip harus memahami prinsip-prinsip kearsipan dan sistem yang digunakan. Yang kedua, keterampilan, artinya petugas mampu menggunakan alat dan sistem kearsipan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Petugas arsip harus memiliki sikap yang profesional dan teliti dalam bekerja. Nah, yang terakhir adalah lingkungan kerja. Lingkungan tempat arsip disimpan harus mendukung kondisi arsip agar tetap awet. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja diantaranya adalah udara, suara, cahaya, dan kebersihan lingkungan. Maksud dari konteks udara ini adalah kualitas udara yang baik untuk mencegah kerusakan arsip. Sedangkan dari konteks suara yang tidak bising dimaksudkan agar tidak mengganggu proses pengelolaan arsip. Nah, cahaya dimaksudkan dalam pencahayaan yang cukup untuk melihat arsip dengan jelas. Dan yang terakhir, kebersihan lingkungan, artinya menjaga kebersihan untuk mencegah debu atau kotoran yang dapat merusak arsip. ISO 15489/2016 menyebut manajemen record sebagai bidang yang mencakup penciptaan, pengelolaan, dan pemeliharaan record juga untuk menjamin keaslian, keandalan, keutuhan, dan kegunaannya dalam kegiatan bisnis. Nah, menurut RIP 2005, manajemen record ini ada di berbagai aspek kehidupan, baik bisnis maupun pribadi. Record memiliki sifat transaksional yang membedakannya dari informasi biasa, serta memerlukan teknik khusus agar tetap otentik dan dapat dipercaya. Dan menurut International Council of Archives 2008, manajemen record ini juga memiliki siklus hidup yang mencakup. Yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua klasifikasi, lalu yang ketiga juga ada prioritas, lalu penyimpanan, dan kelima ada keamanan, pengambilan, pencarian, dan yang terakhir itu ada pemusnahannya. Ada beberapa pedoman pengelolaan arsip di instansi pemerintah dan swasta. Yang pertama ini ada kegiatan pengelolaan arsip atau ISO 15489 tahun 2016 yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu dilanjut dengan pengelolaan arsip berdasarkan regulasi Indonesia, prinsip dan konsep pengelolaan arsip, kebijakan dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip. Lalu juga ada kompetensi dan pelatihan. Dilanjut dengan adanya pengendalian arsip, dan yang terakhir ada proses pengelolaan arsip itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknologi dalam pengelolaan arsip atau digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk meningkatkan efisiensi dan akses informasi. Sistem arsip elektronik mendukung pengelolaan dan pencarian arsip yang lebih cepat dan aman. Ada beberapa teknologi terkini dalam pengelolaan arsip. Yang pertama, cloud computing, menyimpan arsip di server online yang dapat diakses lewat internet tanpa perlu penyimpanan fisik. Lalu yang kedua yaitu artificial intelligence atau AI, mengotomatisasi klasifikasi arsip, pencarian arsip, dan deteksi duplikasi arsip berdasarkan analisis isi dokumen. Lalu yang ketiga yaitu blockchain, mencatat setiap perubahan arsip dalam blok data terenkripsi yang saling terhubung dan tidak bisa dimodifikasi. Lalu yang keempat yaitu archiving as a service, merupakan layanan penyimpanan arsip berbasis cloud siap pakai yang dikelola oleh penyedia tanpa infrastruktur internal. Penerapan teknologi ini harus mempertimbangkan aspek keamanan, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada beberapa tantangan keamanan dan perlindungan arsip. Yang pertama yaitu keamanan data dan privasi. Arsip beresiko peretasan jika sistem tidak dikonfigurasi dengan benar. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan teknis. Pengelola perlu memahami instalasi dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Dibutuhkan jaringan dan server yang andal. Lalu yang keempat yaitu manajemen akses, hak
harus diatur ketat untuk mencegah kebocoran atau penghapusan data. Dan yang kelima yaitu transisi sistem. Dibutuhkan pelatihan, perubahan budaya kerja, dan pembaruan SOP. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan beberapa strategi perlindungan arsip digital. Yang pertama, kontrol akses. Membatasi akses hanya untuk pihak berwenang saja. Lalu yang kedua, enkripsi data, melindungi data saat disimpan dan dikirim. Yang ketiga, deteksi dan pencegahan intrusi, mendeteksi dan menghentikan serangan cyber. Yang keempat, manajemen risiko atau mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan arsip. Dan yang kelima yaitu pelatihan keamanan dengan meningkatkan kesadaran staf terhadap ancaman dan praktek keamanan informasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan arsip. Mari kita bahas faktor pendukung terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, sistem penyimpanan yang tepat. Sistem penyimpanan yang tepat dapat mempermudah penataan dan pencarian arsip. Lalu yang kedua yaitu fasilitas memadai. Tersedianya ruang, lemari, dan peralatan sesuai standar dapat mendukung pengelolaan arsip yang efektif. Lalu yang ketiga yaitu petugas yang kompeten. Arsiparis yang terlatih dapat mendukung pengelolaan yang efektif. Lalu yang keempat, dukungan anggaran yang cukup. Dan yang cukup memungkinkan pengadaan dan pemeliharaan yang arsip yang baik. Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat pengelolaan arsip. Yang pertama, fasilitas yang terbatas. Kurangnya sarana dapat menghambat pengelolaan arsip. Lalu yang kedua, tidak ada petugas khusus. Arsip tidak terkelola dengan baik tanpa arsiparis. Lalu yang ketiga yaitu rendahnya kesadaran. Pegawai yang minim pemahaman soal pentingnya arsip dapat menghambat proses pengelolaan arsip. Lalu yang keempat yaitu keterbatasan anggaran. Membatasi operasional dan pelatihan kearsipan dapat menghambat pengelolaan arsip. Nah, mengatasi faktor-faktor ini penting untuk mendukung pengelolaan arsip yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengelolaan arsip poliklinik. Arsip poliklinik adalah dokumen pelayanan kesehatan seperti rekam medis, hasil pemeriksaan, dan tindakan medis. Pengelolaannya harus memperhatikan aspek legalitas, aksesibilitas, dan keamanan untuk mendukung pengambilan keputusan medis yang tepat. Jenis arsip poliklinik dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat dan penggunaannya. Ada arsip dinamis dan arsip statis. Lalu yang kedua, berdasarkan tingkat penggunaannya, ada arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Dan yang ketiga, berdasarkan bentuknya, ada arsip fisik dan arsip digital. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi arsip poliklinik. Yang pertama, fungsi medis. Fungsi medis merupakan sumber informasi untuk diagnosis dan perawatan pasien. Lalu yang kedua, fungsi administratif, digunakan dalam klaim, anggaran, dan evaluasi kinerja. Lalu yang ketiga, yaitu fungsi hukum, yang menjadi bukti legal dalam sengketa medis. Yang keempat, ada fungsi penelitian dan pendidikan, merupakan data untuk analisis penyakit dan pengembangan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu fungsi mutu dan efisiensi. Pembahasan pengelolaan arsip pada Digitalisasi arsip ini meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan. Nama polikliniknya adalah melalui UPT Layanan digitalisasi Kesehatan arsip. UPI yang berdiri pada tahun 1975. Lokasi ini terdapat di kampus UPI Bumi Siliwangi, Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jenis layanan yang diberikan adalah layanan kesehatan tingkat pertama atau klinik pertama untuk sivitas akademi UPI dan masyarakat umum. Karena kita masuk kepada hasil pembahasan yang pertama, di sini pertanyaannya adalah bagaimana klasifikasi arsip di Poliklinik UPI Bandung. Nah, secara garis besar jawabannya dapat kita lihat pada layar. Sekarang kita akan langsung masuk pada pembahasannya. Nah, jadi pengelolaan arsip di Poliklinik UPI Bandung itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada arsip universitas dan yang kedua itu ada arsip rekam medis. Nah, untuk arsip universitas ini berisi
tentang dokumen-dokumen administrasi seperti surat menyurat dan laporan keuangan. Sedangkan untuk arsip medis ini berisi mengenai riwayat kesehatan pasien. Nah, arsip rekam medis ini dikelola sesuai dengan Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang menekankan kerahasiaan dan keamanan data dari pasien. Nah, dengan perkembangan teknologi, poliklinik mulai menerapkan sistem elektronik sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022. Nah, namun di poliklinik UPI Bandung itu masih banyak yang menggunakan sistem hybrid karena adanya keterbatasan dari infrastruktur, sumber daya manusia, dan tantangan dalam memindahkan arsip fisik. Nah, untuk kedepannya, peningkatan kapasitas pengelolaan arsip digital sangat diperlukan untuk mendukung regulasi dan mutu layanan di Poliklinik UPI Bandung. Selanjutnya, kita masuk kepada pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur penyortiran arsip. Nah, di Poliklinik UPI Bandung ini, arsip rekam medis itu dibedakan menjadi arsip aktif, inaktif, dan non-aktif. Kita masuk kepada pembahasannya. Jadi, untuk pengelolaan arsip yang efektif itu, Poliklinik menyortir arsip menjadi 3 kategori seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu arsip aktif, arsip yang masih sering diakses dalam kurun 5-10 tahun. Nah, sedangkan arsip inaktif itu sudah jarang diakses, tapi arsip ini tuh masih dibutuhkan dalam Poliklinik UPI Bandung. Nah, yang terakhir itu adalah arsip non-aktif, di mana arsip ini tuh sudah tidak relevan dan siap dimusnahkan setelah masa retensinya. Nah, penyortiran ini dapat membantu menghemat ruang, mencegah kebocoran data, dan menjaga keamanan informasi pasien sekaligus mendukung kelancaran operasional dari Poliklinik UPI Bandung. Yang ketiga itu seperti apa keamanan dan kerahasiaan arsip di Poliklinik UPI Bandung. Nah, jadi arsip yang masih berbentuk fisik disimpan di dalam ruang khusus yang tidak sembarang orang bisa masuk, dan itu tuh sudah tercantum di dalam SOP siapa saja yang bisa mengakses arsip tersebut. Nah, kita bahas jadi keamanan arsip itu sangat penting dalam pengelolaan rekam medis di suatu poliklinik. Nah, arsip fisik ini disimpan di ruang khusus dengan akses terbatas hanya untuk petugas yang berwenang. Nah, kemudian selain arsip fisik, ada arsip elektronik yang dilindungi dengan enkripsi dan sistem otorisasi akses. Nah, langkah-langkah ini dapat menjaga kerahasiaan data pasien, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung profesionalisme tenaga medis. Nah, keamanan yang baik turut meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terpercaya. Nah, ini ada poin keempat atau pertanyaan keempat, yaitu berapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan. Arsip rekam medis fisik disimpan selama 5 tahun, sedangkan arsip elektronik bisa hingga 10 tahun dari jawaban tersebut. Nah, dari pembahasannya, ini arsip fisik dimusnahkan dengan dibakar atau dihancurkan. Sementara arsip elektronik itu sendiri dihapus permanen dari sistem. Semua proses ini mengikuti prosedur juga tentunya untuk menjaga kerahasiaan data pasien tersebut. Pertanyaan kelima yaitu untuk menyimpan arsip ini berdasarkan tahun atau numerik sih? Nah, jawabannya itu sendiri yaitu Poliklinik UPI ini awalnya menggunakan metode abjad dan tahun, tapi karena namun kini tahun ke tahun ini telah beralih ke sistem numerik. Pembahasannya, sistem numerik ini mempermudah pencarian karena mengurangi kesalahan juga dan meningkatkan efisiensi serta keamanan data. Perubahan ini juga meningkatkan kualitas layanan dari poliklinik itu sendiri. Lanjut dengan pertanyaan ke-6, yaitu apa perbedaan pengelolaan arsip di poliklinik dan rumah sakit? Jawabannya itu di poliklinik ini ruang arsip terbatas, jadi sehingga tuh retensi dilakukannya lebih cepat. Namun berkas penting seperti lembar persetujuan, tindakan tetap disimpan. Dari pembahasannya itu sendiri, yaitu rumah sakit ini menyimpan arsip lebih lama dan lengkap untuk keperluan hukum dan audit. Jadi poliklinik itu hanya menyimpan arsip yang penting saja. Pertanyaan yang ketujuh, apa kendala pengelolaan arsip yang sering terjadi? Jawabannya, kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik yang semakin menumpuk. Seiring bertambahnya arsip, ruang penyimpanan pun semakin penuh. Mari kita bahas. Nah, meskipun poliklinik dan rumah sakit keduanya mengelola rekam medis pasien,
terdapat perbedaan yang jelas dalam metode penyimpanannya. Poliklinik memiliki ruang penyimpanan yang lebih terbatas dibandingkan dengan rumah sakit, sehingga retensi arsip dilakukan dalam periode yang lebih singkat. Di poliklinik, rekam medis biasanya disimpan hanya beberapa tahun setelah kunjungan terakhir pasien sebelum akhirnya dimusnahkan untuk memberikan ruang bagi arsip baru dan mengurangi penumpukan dokumen yang tidak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, rumah sakit memiliki sistem penyimpanan yang lebih kompleks dan jangka waktu retensi yang lebih panjang, mengingat jumlah pasien yang lebih banyak dan berbagai jenis layanan medis yang diberikan. Selain itu, rumah sakit diwajibkan untuk menyimpan beberapa jenis dokumen rekam medis untuk tujuan hukum dan audit. Contohnya, lembar persetujuan tindakan medis yang harus disimpan sebagai bukti jika terjadi sengketa hukum di masa depan. Dokumen semacam ini memiliki nilai hukum yang sangat penting karena dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pasien telah memberikan izin untuk menjalani prosedur medis tertentu. Oleh karena itu, rumah sakit harus lebih berhati-hati dalam mengelola arsip medis, terutama yang memiliki nilai hukum, serta mematuhi peraturan yang berlaku terkait penyimpanan dan pelestarian dokumen medis. Pertanyaan nomor 8, bagaimana jika ada staf atau tenaga medis yang membutuhkan data? Bagaimana cara mencarinya? Jawabannya, ada aplikasi khusus untuk mempermudah pencarian data, yaitu sistem bernama Siklinik. Untuk pasien umum, menggunakan nomor KTP, sedangkan untuk mahasiswa UPI menggunakan nomor induk mahasiswa. Setiap pasien yang datang akan mendapatkan nomor rekam medis yang berlaku selamanya. Pembahasannya, untuk mempermudah dan mempercepat pencarian arsip, Poliklinik menggunakan aplikasi khusus bernama Siklinik. Aplikasi ini memungkinkan tenaga medis untuk dengan cepat mengakses riwayat kesehatan pasien hanya dengan memasukkan nomor induk mahasiswa atau memindai KTP pasien. Penggunaan aplikasi Siklinik memberikan berbagai keuntungan, diantaranya mempercepat proses pelayanan kepada pasien. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pencarian arsip menjadi lebih mudah dan mengurangi resiko kehilangan atau kesalahan data yang dapat terjadi pada penyimpanan fisik. Selain itu, aplikasi ini membantu memastikan keamanan dan akurasi data pasien, karena data yang disimpan secara elektronik lebih terlindungi dan lebih cepat diakses dibandingkan arsip fisik yang membutuhkan waktu lebih lama untuk ditemukan. Pertanyaan nomor 9, bagaimana cara pengelolaan arsip rekam medis dari awal hingga akhir? Jawabannya, proses pengelolaan dimulai ketika pasien baru datang. Pertama, pasien mengisi formulir General Consent yang berisi persetujuan mengenai hak dan kewajiban pasien. Lembar General Consent tersebut kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran untuk diinputkan ke dalam sistem dan dibuatkan rekam medisnya. Setelah itu, rekam medis tersebut dikirim atau didistribusikan ke poli yang sesuai, misalnya poli umum atau gigi. Setelah dari poli, rekam medis tersebut diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan selesai, rekam medis dikembalikan. Jika pasien harus melanjutkan ke apotek atau kasir, pengembalian arsip rekam medis harus dilakukan pada hari yang sama. Setelah dikembalikan dari dokter, arsip rekam medis akan disimpan kembali di penyimpanan sesuai dengan sistem yang berlaku. Pembahasannya, proses pengelolaan arsip rekam medis di poliklinik dimulai sejak pasien melakukan pendaftaran. Pasien yang baru pertama kali datang diwajibkan mengisi formulir General Consent yang berisi persetujuan mengenai penggunaan data medis mereka. Formulir ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk penggunaan data sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Setelah itu, rekam medis pasien dibuat dan dikategorikan berdasarkan poli yang dituju seperti poli umum atau poli gigi. Setelah pemeriksaan selesai, rekam medis pasien harus segera dikembalikan ke bagian administrasi pada hari yang sama untuk dicatat dan disimpan dengan rapih. Kepatuhan terhadap prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa data pasien tetap terorganisir dengan baik sehingga mudah diakses saat diperlukan dan mengurangi resiko kehilangan informasi. Dengan cara ini, poliklinik dapat menjaga keakuratan serta keamanan arsip medis pasien sekaligus meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, terdapat beberapa dokumentasi untuk mendukung hasil observasi yang telah kami lakukan. Foto pertama merupakan dokumentasi ruangan arsip. Di sini terlihat bagaimana penataan dan pengelolaan arsip dilakukan. Ruangan ini menjadi tempat penyimpanan arsip rekam medis yang penting untuk keperluan administrasi dan pelayanan. Foto selanjutnya adalah foto kami bersama penanggung jawab arsip rekam medis. Dokumentasi ini menunjukkan adanya koordinasi langsung dengan pihak yang berwenang, sehingga informasi yang kami peroleh bersifat valid dan akurat. Dan yang terakhir adalah dokumentasi area Poliklinik Universitas Pendidikan Indonesia, tempat pelayanan kesehatan berlangsung. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.